I never could do that. Tell you one thing, Fred, darling. I'd marry you for your money in a minute. Seorang wanita bernama Holly Golightly baru saja turun dari taksi. Ia langsung menuju ke arah sebuah jendela toko perhiasan bernama Tiffany's sambil melihat-lihat ke dalam toko dan menikmati sarapannya. Kini Holly telah pulang ke apartemennya. Ia ditunggu seorang pria yang langsung mengejarnya masuk ke dalam apartemen. Pria ini terus menanyakan balasan perasaannya pada Holly. Namun Holly enggan memperdulikannya. Oke guys, diketahui Holly ini memiliki kebiasaan menghilangkan kunci apartemennya. Untuk itulah ia akan selalu menekan bel apartemen tetangganya Yunioshi agar membantunya membuka pintu apartemennya. Jadi apartemen mereka ini saling berkaitan gitu guys. Setelah pria yang sedari tadi mengganggunya pergi, Holly keluar lagi menyapa Yunioshi agar dapat menenangkan amarahnya. Lantaran Yunioshi pasti selalu terganggu jika Holly meminta tolong kepadanya. Holly pun berjanji akan memperbolehkan Yunioshi memotret dirinya kapan-kapan. Protest! Oh, darling, I am sorry, but I lost my key. Be angry, you dear little man. I won't do it again. You promised not to be angry. I might let you take those pictures we made. Keesokan harinya, seorang pria bernama Paul tiba. Holly yang sedang tertidur dibangunkan oleh Paul yang meminta tolong untuk dibukakan pintu apartemennya. Awal memandang wajah cantik Holly, Paul seakan terpesona. Ia lalu kembali meminta bantuan Holly untuk dapat menggunakan telepon rumahnya. Tapi keinginannya itu malah tertunda karena Holly sibuk berbicara. Mulai dari cerita kucing peliharaannya, juga tentang dirinya sendiri yang belum menemukan tujuan dalam hidupnya, serta pandangannya tentang arti kenyamanan yang ia dambakan umpama toko perhiasan Tiffany. I don't even want to own anything until I can find a place where me and things go together. Holly adalah seorang wanita metropolitan yang mendambakan kekayaan. Tapi sejatinya, tanpa ia sadari, Holly sosok wanita yang tengah mencari jati diri dan makna kehidupan. Tak berhenti di situ, Holly dibuat sadar oleh Paul bahwa hari itu ia harus mengunjungi seseorang pada jam 10.45 di penjara Sing Sing. Dibantu Paul, Holly pun bersiap-siap. Paul bertanya siapa yang akan ia kunjungi di penjara Sing Sing. Holly meminta Paul untuk tidak menceritakan ini kepada orang lain. Pria yang akan Holly kunjungi bernama Sally Tomato. Sally Tomato adalah seorang bos mafia narkotika. Holly telah mengunjungi Sally setiap minggu selama 7 bulan terakhir. Dan setiap kunjungan ia mendapat bayaran. Holly dibayar oleh pengacara Sally O'Shaughnessy di restoran Hamburger Seven, tidak boleh di tempat lain. Tak hanya itu, Sally akan menitipkan informasi laporan cuaca yang selalu tidak masuk akal untuk disampaikan kepada O'Shaughnessy. Paul pun mengantarkan Holly ke depan apartemen. Saat itulah ia juga bertemu temannya Nyonya Valenson dan mengenalkannya sebagai dekoratornya. Nyonya Valenson tampak sangat mesra kepada Paul. Diduga ialah yang telah mempersiapkan apartemen untuk Paul. Ia juga telah menunggu kedatangan Paul dari Roma selama berminggu-minggu. Bel lantai kembali membangunkan Yunioshi dari tidurnya. Holly lagi-lagi dikejar oleh pria hidung belang sampai ke apartemennya. Holly berusaha untuk menghindari pria itu melalui jalan pintas yang mengantarkannya sampai ke apartemen Paul. Holly melihat Paul sedang tidur di atas kasur dan Nyonya Valenson bersiap-siap akan pergi. Karena Nyonya Valenson meninggalkan sejumlah uang di meja dan mencium Paul sebelum pergi, membuat Holly berpandangan Paul adalah seorang gigolonya Nyonya Valenson. Holly membuka jendela Paul dan membuat Paul terbangun. Tak mau salah paham, Holly pun menjelaskan masalahnya. Mereka kemudian berbincang. Holly merasa Paul sangat mirip dengan adiknya bernama Fred, dan ia pun memanggil Paul dengan nama Fred. Paul bercerita bahwa ia adalah seorang penulis dan telah membuat 9 buku. Sekarang, Paul masih membuat novel yang sudah ia kerjakan selama bertahun-tahun. So no more stories. Well, the idea is I'm supposed to not. Lately, I've been working on a novel. Lately, since 1956. Holly kembali bercerita bahwa ia sudah lama tidak melihat adiknya semenjak ia pergi meninggalkan rumah. Diketahui adiknya bertugas sebagai tentara dan Holly berencana jika ia berhasil mengumpulkan uang, ia akan membawa Fred pindah ke Meksiko. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam, tetapi Holly masih ingin mengobrol bersama Paul. Namun Holly justru tertidur di samping Paul. Tidak berapa lama Holly bermimpi buruk tentang adiknya Fred. Ia bangun dan langsung pergi dari kamar Paul. Esok paginya, Paul yang baru pulang dari belanja mendapatkan sebuah surat permintaan maaf dari Holly karena meninggalkannya tadi malam. Dan Holly mengundang Paul untuk
datang ke pesta di apartemennya malam ini. Di apartemennya, Paul ditelepon Nyonya Valenson. Nyonya Valenson berpura-pura menelpon teman wanita agar suaminya tidak mencurigainya. Nyonya Valenson akan mengunjungi Paul hari besok. Lalu Paul pun datang ke pesta Holly. Ia disambut oleh Holly dan O.J. Berman. O.J. adalah seorang agen yang kenal dengan banyak orang-orang hebat. Karena Holly memanggil Paul dengan panggilan Fred, akhirnya O.J. juga memanggil Paul dengan panggilan Fred. O.J. berpendapat Holly adalah pembohong besar karena banyak hal-hal palsu yang Holly percayai. Selain itu, Holly juga orang yang sangat susah ditebak arah pikirannya. But, cause when she opened her mouth, you didn't know what she was talking about. She was a hillbilly Minoki. Ketika pesta sedang berlangsung, teman Holly, Meg, datang bersama dua orang pria. Salah satunya adalah Rusty. Rusty adalah orang paling kaya nomor 9 di bawah umur 50 tahun di Amerika. Holly terlihat sangat tertarik untuk berkenalan dengan Rusty. Holly bahkan mengajaknya berduaan. Di pesta itu, orang-orang sudah terlihat mabuk. Saat itu, Yuniosi menelpon karena tidak tahan dengan kebisingannya. Yuniosi pun mengancam akan melapor pada polisi. Mendengar kata polisi, Jose merasa takut dan berencana pergi lebih awal. Ketika polisi akhirnya sudah berada di depan apartemen Holly, Holly dan Rusty sudah ada di luar dan mereka berhasil kabur dengan santuy. Sementara Paul mengajak Jose kabur lewat jendela belakang. Cerita berlanjut, Paul menemani Holly mengunjungi Sally ke penjara Sing Sing. Sally meminta Holly untuk mencatat semua uang yang ia dapatkan. Dan semua uang yang Holly terima harus uang cash, tidak boleh ada yang melalui bank. Mungkin Sally tidak ingin polisi mendapatinya memberikan uang kepada Holly. Tak lupa, Sally juga memberikan laporan cuaca kepada Holly. Di apartemen, Paul sedang mengetik novel tentang Holly. Ia lalu mendengar Holly bernyanyi di luar jendela. Holly terlihat sedih. Baru kali ini, Paul melihat Holly bersedih hati. Setelah itu, Paul mendapat kunjungan dari Nyonya Valenson yang kelihatan gugup. Ia merasa tengah diawasi oleh seorang pria suruhan suaminya. Paul pun berinisiatif mencari tahu pria itu. Paul keluar dari rumah dan pria itu mengikutinya. Pria itu terus mengikuti Paul kemanapun ia pergi. Paul pun menggiringnya menuju ke sebuah taman yang kosong di mana tidak ada orang. Disinilah kita tahu kalau pria tersebut suami Holly, bernama Doc Goligly, dan nama asli Holly adalah Lulame. That's me. That's her. That's her brother Fred. Doc ingin Holly kembali bersamanya. Holly mempunyai 4 orang anak angkat. Dulu Doc menikahi Holly ketika ia berumur 14 tahun. Doc mendapat surat dari Fred bahwa Fred akan keluar dari tentara pada bulan Februari. Untuk itulah ia meminta tolong pada Paul untuk menemui Holly dan membicarakan hal tersebut agar Holly mau kembali ke rumah bersama dengan Doc. Be my friend. Let her know I'm here. Paul membawa Doc ke apartemen Holly. Paul memanggil Holly dengan panggilan Lulame. Holly kaget dan mengira adiknya telah tiba. Namun yang ia temui adalah Doc suaminya. Holly menyambut Doc dan membawanya masuk ke apartemen. Paul yang melihat mereka berdua berpelukan mesra sangat merasa sedih. Di apartemen Paul, Nyonya Valenson baru saja keluar. Setelah mengantarkan Nyonya Valenson, di jendela belakang terlihat Holly sedang berusaha masuk ke apartemen Paul. Holly meminta Paul untuk menemaninya ke stasiun bersama Doc. Karena Holly ternyata tidak ingin pulang. Paul merasa tidak enak untuk menolong Holly, karena Doc adalah suaminya. Namun Holly berkata Doc bukan suaminya, mereka sudah berpisah. Namun Doc tidak mau menerima fakta itu. Akhirnya mereka bertiga pergi ke stasiun bus. Holly mengatakan ia tidak akan pergi bersama Doc. Doc mengatakan ia masih mencintai Holly. Namun Holly tidak bisa lagi bersama Doc dan tidak mencintainya. Doc pun menceritakan bahwa adik Holly akan pulang bulan Februari. Dan jika Holly tidak pulang bersamanya, Fred adiknya harus pindah ke tempat lain. Holly berkata biar dirinya saja yang merawat Fred di tempatnya. Mendengar itu, Doc pun mengalah. Doc lalu meminta Paul untuk menjaga Holly. Holly merasa sedih dan ia mengajak Paul ke bar untuk menghilangkan kesedihannya. Kini Paul membawa Holly pulang dalam keadaan mabuk berat. Namun, Paul lupa membawa kunci lantainya. Holly pun berkata tidak usah khawatir, ia tinggal membangunkan Yuniosi. Seperti biasa, Yuniosi marah-marah kepada mereka karena membangunkannya. Dalam keadaan mabuk, Holly berjanji akan mengandalkan kemampuan merayu pria yang ia miliki untuk menikahi pria kaya yang sebelumnya ia temui, yakni Rusty. Ia berjanji akan menikahi Rusty karena ia membutuhkan uang untuk menjaga adiknya yang akan kembali dari tentara. Mendengar hal
itu, Paul sangat kecewa karena ia telah jatuh cinta kepada Holly. Paul meyakinkan Holly bahwa untuk mendapatkan Rusty merupakan hal yang sulit. Namun Holly malah mengusir Paul dari apartemennya. Holly, please. Oh, no, you disapprove of me. This time next month I'll be the new Mrs. Rusty Troller. Keesokan harinya, Paul mengunjungi Holly lagi untuk meminta maaf. Di depan pintu Holly, Paul menemukan sebuah koran berita tentang Rusty. Holly mempersilahkan Paul masuk. Paul pun menanyakan apakah Holly tahu berita terbaru tentang Rusty. Dan yap, Holly juga baru saja mengetahui berita itu. Rusty adalah seorang playboy dan Rusty ternyata sudah bangkrut. Bahkan Rusty memiliki hutang sebesar $700.000. Namun hal itu tidak membuat Holly patah semangat. Holly mengatakan ia akan menikahi pria kaya lainnya untuk mendapatkan uang. Paul bercerita ia baru saja mendapatkan uang dari penjualan bukunya. Dan Paul ingin membawa Holly untuk merayakannya bersama dirinya. Holly membawa Paul ke toko perhiasan Tiffany yang membuat Holly saat itu sangat bahagia. Melihat Holly yang bahagia, Paul berniat membelikannya sebuah hadiah. Namun Paul hanya memiliki uang $10 dan tentu saja uang segitu tidak akan cukup untuk membeli perhiasan di sana. Hingga akhirnya mereka pun meminta tolong pada pelayannya untuk mengukir nama di cincin yang pernah Paul temukan di sebuah snack. We could have this engraved, couldn't we? I think it would be very smart. Paul lalu membawa Holly mengunjungi perpustakaan. Paul menunjukkan kepada Holly buku-buku yang pernah ia tulis. Setelah mendapatkan buku yang Paul buat, Holly meminta Paul untuk menandatangani bukunya. Mereka lalu mengunjungi toko pernak-pernik. Holly mengajak Paul mengenang masa kecil dengan mencuri barang-barang murah yang ada di toko pernak-pernik tersebut. Mereka melihat-lihat benda yang ada sambil melihat situasi dan kondisi. Saat para penjaga lengah, mereka berhasil membawa 2 buah topeng keluar dari toko. Mereka begitu bersenang-senang. Sesampainya di depan pintu apartemen, mereka saling berpandangan. Dan timbullah perasaan romantis di antara mereka yang membuat mereka lantas berciuman. Ciuman itu berujung mereka yang bercinta di apartemen Paul. Setelah bangun dari tidurnya, Paul lalu mengunjungi apartemen Holly lewat jendela belakang apartemen. Namun Holly tidak ada di rumah. Setelah sadar perasaannya tulus pada Holly, Paul mencoba berterus terang pada Nyonya Valenson bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Nyonya Valenson menyadari bahwa Paul telah menemukan seorang wanita yang ia cintai. As a matter of fact, I've been expecting it. I can't say I like it, but I've been expecting it. All right. Paul kemudian mengambil cincin yang ia dan Holly ukir di toko Tiffany. Paul mencoba menghubungi Holly namun tidak ada balasan. Paul mencari-cari Holly hingga ke perpustakaan. Di sanalah Paul melihat Holly sedang membaca buku. Paul menyapa Holly namun Holly terlihat menghindarinya. Ia lalu menyatakan cintanya kepada Holly, namun Holly justru pergi meninggalkannya. Paul mencoba mencari tahu apa sebenarnya rencana Holly. Ternyata Holly ingin menikah dengan pria dari Amerika Selatan yang juga pernah datang ke pestanya, yakni Jose. Holly mengatakan bahwa Jose orang yang kaya raya dan tampan, dan Jose juga sangat tergila-gila kepada dirinya. Mendengar itu, hati Paul kembali hancur. Paul bertanya apakah ia hanya pria biasa bagi Holly. Holly pun hanya terdiam yang membuat Paul semakin patah hati dan pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Holly membawa Jose ke apartemennya. Tidak berapa lama terdengar suara teriakan dari dalam apartemen Holly. Jose keluar dan meminta tolong kepada Paul karena Holly tiba-tiba mengamuk. Di dalam, Holly membanting barang-barang di apartemennya. Paul pun langsung memeluk dan mencoba membaringkannya di atas kasur agar ia bisa tenang. Please, you must. Holly! Ternyata adiknya yang sangat ia sayangi sudah meninggal dunia. Adiknya tewas dalam kecelakaan jeep di Kansas. Paul menyarankan agar Jose membawa Holly ke Brasil untuk menenangkan dirinya karena Holly sangat ingin ke Brasil. Beberapa waktu kemudian, Paul sudah pindah apartemen. Holly mengirimkan surat kepada Paul untuk mengunjungi dirinya. Paul pun datang mengunjungi Holly. Holly kelihatan sudah tegar dan Holly sudah mengikhlaskan kepergian adiknya. Mereka saling melepas rindu. Paul bercerita ia telah mendapatkan pekerjaan sebagai penulis dan Holly juga telah membaca hasil tulisan Paul. Holly ternyata masih berkeinginan untuk menikah dengan Jose. Holly mengundang Paul untuk mengadakan pesta perpisahan karena Holly akan pergi ke Rio besok harinya. Paul menanyakan apakah mereka akan menikah. Namun Holly berkata Jose belum melamarnya. Are getting married then? Well, he hasn't really asked me, not in so many words. Mereka pun kembali berjalan-jalan di taman.
Holly mengatakan ia akan kembali ke kota New York bertahun-tahun yang akan datang dengan membawa anak-anak Brazilnya. Holly juga mengatakan ia sangat mencintai Jose. Mendengar itu, Paul menunjukkan raut wajah sedihnya lagi. Setelah makan bersama, mereka pulang ke apartemen Holly. Namun di dalam apartemen Holly telah menunggu 3 orang polisi anti narkoba untuk menangkap mereka. Polisi menangkap Holly karena pernah berhubungan dengan Sally Tomato, bos narkotika. Mereka lalu dibawa ke kantor polisi. Wartawan ternyata telah menunggu untuk mewawancarai Holly. Dengan bolosnya, ia pun menceritakan kalau ia hanya memberikan laporan cuaca kepada pengacara O'Shaughnessy dan Sally tidak pernah menyinggung masalah narkoba kepada Holly. Lalu muncul di sebelahnya pengacara O'Shaughnessy yang sedang diborgol. Pengacara itu ternyata juga telah ditangkap oleh polisi. Setelah dibebaskan, Paul mencoba untuk menghubungi O.J. Paul menghubungi O.J. untuk membantunya membebaskan Holly. O.J. berkata ia sudah menyelesaikan semuanya. O.J. telah menghubungi pengacaranya di New York dan memberikan uang tebusan untuk Holly sebesar $10.000. Tak lama, Holly pun akhirnya dibebaskan. Ia dijemput oleh Paul yang membawa semua barang-barang Holly dan meminta supir untuk mengantarkan mereka ke Hotel Clayton. Paul lalu memberikannya sebuah surat dari Jose yang intinya, Jose khawatir peristiwa yang menimpa Holly dapat membuat citra namanya dan keluarganya memburuk. Jose meminta Holly untuk melupakan dirinya. Mendengar itu, Holly menangis dan Paul meminta supir untuk membawa mereka ke hotel. Namun Holly yang masih menangis tetap tidak ingin pergi ke hotel. Ia kekeh akan pergi ke bandara. Holly telah merubah pikirannya. Ia tidak mengejar Jose lagi. Ia akan meninggalkan New York. Holly berharap ia akan menemukan pria kaya lainnya di Brazil. Paul mengatakan ia sangat mencintai Holly dan ia ingin memiliki Holly. Holly berkata tidak ada yang bisa memilikinya. Sama seperti kucingnya ini, mereka tidak saling memiliki. Mendadak, Holly menghentikan taksi itu dan membuang kucingnya begitu saja di tepi jalan dalam keadaan hujan yang lebat. Dengan kasar, Holly membuang kucing yang telah lama menemaninya. Melihat itu, Paul memberhentikan mobil dan turun dari taksi. Sebelum pergi, Paul mengungkapkan kekesalannya kepada Holly. Ia mengatakan Holly adalah seorang pengecut. Holly takut menyadari hidup adalah sebuah kenyataan. Dan Holly pernah berkata, ia tidak ingin hidup di dalam kandang. Namun kenyataannya, Holly hidup di dalam kandang yang ia ciptakan sendiri. Paul lalu memberikan cincin yang mereka ukir bersama dan melemparkannya ke arah Holly. Sambil menangis, Holly memandangi cincin itu dan memikirkan semua perkataan Paul. Holly sadar bahwa semua perkataan Paul tentang dirinya adalah benar. Holly akhirnya keluar dari mobil dan mengejar Paul yang berada di luar. Paul sedang mencari kucing milik Holly dan Holly bertanya apakah ia menemukan kucingnya. Holly membawa kucing itu di pelukannya dan mendekati Paul. Lalu Holly dan Paul berciuman di tengah hujan yang lebat. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Breakfast at Tiffany's menjadi salah satu film paling ikonik dari aktris legendaris Audrey Hepburn. Breakfast at Tiffany's dirilis pada tahun 1961. Salah satu film komedi romantis klasik dan ikonik berdasarkan adaptasi novel dengan judul yang sama karya Truman Capote. Kisah film ini lebih mengeksploitasi sisi intim akan hubungan teman tapi mesra antara Holly yang ketika pertama kali bertemu dengan Paul mengingatkan adiknya sendiri bernama Fred yang sudah lama tidak bertemu karena bertugas di tentara. Alur ceritanya juga menggambarkan perjuangan Holly dalam mencari stabilitas dan arti dalam hidupnya. Dia berusaha menemukan pria kaya yang akan mengubah nasibnya sambil menyembunyikan masa lalunya yang kelam, guys. Dalam perjalanan ini, Holly menemui tantangan dan menghadapi konsekuensi dari pilihan hidupnya. Dari cerita ini kita bisa menduga akan latar belakang dari sisi psikologis Holly dengan masalah dunia yang tertutup. Sebagai seorang wanita kesepian yang selalu menyangkal dirinya sendiri dengan cara menggait pria kaya raya demi mengisi kekosongan di dalam hidupnya. Film ini memenangkan 2 penghargaan Oscar untuk kategori Best Music Original Song dan Best Music Scoring of a Dramatic and Romantic Picture. Dan 3 nominasi dalam kategori Best Actress in Leading Role, Best Writing, dan Best Art Direction. Secara keseluruhan, Breakfast at Tiffany's adalah film yang berkesan dengan kombinasi gaya komedi dan sentuhan drama yang kuat. Itu telah menjadi bagian penting dari warisan perfilman, guys, terutama dalam hal fashion dan ikon Audrey Hepburn. Meskipun ada beberapa elemen dalam film yang mungkin tidak sepenuhnya bertahan dalam pandangan kontemporer, film ini tetap layak ditonton dan diapresiasi sebagai karya yang menggambarkan semangat zamannya.
Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Breakfast at Tiffany's 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.